Antum ketemu? Sudah? Ahmam ketemu? Sudah. Nah, di situ ada syarat wa niyatu tijarah, ketemu? Nah, wa niyatu tijarati, dan niat berdagang, wa qaunun niyati makrunatan bitamalluki au fi majlisil aqdi, dan niat yang bersandingan ketika kepemilikan atau di dalam majelis akad. Masih ingat kemarin saya bikin gambarannya gimana? Kalau misalkan yang bersandingan dengan kepemilikan, contohnya misalkan akad salam. Ya, kemarin saya gitu kan. Kalau misalkan barangnya otomatis belum ada, tapi kita sudah bayar dulu. Maka ketika kita niat di situ, jangan ditulis dulu ya. Itu yang salah, saya jelaskan. Jangan ditulis dulu. Itu yang salah. Nah, kalau misalkan barangnya belum ada di situ, kemudian meskipun ketika kita mengasihkan ngasihkan uangnya di depan, kemudian kita niat di situ, haulnya nggak dihitung dari situ. Haulnya dihitung dari kapan? Dari kita menerima barangnya. Ketika saya merujuk referensi yang ada, ternyata gambarannya bukan seperti ini. Ya. Jadi yang kemarin nulis akad salam contohnya itu bisa dihapus saja. Jadi gambarnya saya ulangi. Gambarnya sama-sama di dalam akad. Jadi gambarannya sama-sama di dalam akad. Kalau yang kan ada dua ini, niat makrunatan bitamaluk, dan niat fi majlisil aqdi. Kalau niat makrunatan bitamaluk itu adalah niatnya, dia niat untuk berdagang ketika dia akad. Ketika dia akad. Maksudnya akad itu gini, kalau mazhab Syafi'i kan jual beli kan rukunnya kan harus ada sighah. Harus saya ngomong saya jual, saya beli, kan gitu. Antum pernah beli di Darul Kutub Islamiyah? Beli kitab di sana? Orang pasti bilang gini, saya jual ya mas. Iya. Syafi'i ya. Itu. Jadi kan harus ada sighah. Nah, dia niatkan dalam hati ketika melafatkan sighah tadi. Saya beli ini, itu dalam hatinya sudah niat apa? Saya akan berdagang dengan barang ini. Saya beli ini, di dalam hatinya itu makrunatan bitamaluk. Ketika memiliki barang tersebut di dalam akad. Au fi majlisil aqdi, atau di dalam majelis akad. Di dalam majelis akad. Majelis akad itu adalah pertemuan antara pedagang dan pembeli. Ya. Untuk akad jual beli. Itu tidak selesai majelis akad sampai keduanya bubar. Jadi kalau misalkan akadnya cuma taruhlah 5 menit, tapi dia masih duduk bareng setengah jam, berarti akadnya itu 5 menit, majelis akad itu setengah jam. Paham ya? Nah, kalau fi majelis al-aqdi itu adalah niat berdagangnya, tidak harus ketika pas sighah tadi. Mungkin kita duduk pertama kali langsung akad, saya beli ini, oh ya saya jual, sudah barangnya ada. Habis itu kita ngobrol setengah jam misalkan, sebelum kita bubar baru ada niatan. Oh yes, nanti saya jual aja, saya buat dagang aja daripada saya konsumsi sendiri atau saya pakai sendiri misalkan. Maka di situ sudah dimulai. Jadi mulainya nggak pas tadi, nggak pas akad tadi, nggak pas sighah tadi, tapi pas apa? Pas di dalam majelisnya tadi. Baik. Itu sedikit pembenaran dalam tasawur fikihnya. Di sini tamalluk itu memiliki barang artinya. Iya, jangan hapus saja. Jadi kepemilikan gitu aja, nggak usah kepemilikan. Inda tamalluki, ketika makrunatan bitamalluki ya. Ketika bersandingan dengan kepemilikan. Baik. Berikutnya. Berarti sekarang apa? Zakatul badan. Iya. Berarti zakatul fitr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Zakatul badani, zakat badan. Qala zakatul badani, zakat badan, wa tusamma dan dinamakan juga zakatul fitri, zakat fitri, zakat fitrah.
Sa'un itu adalah kadar yang harus dikeluarkan. Sa'un adalah 1 sa'. Ya, adalah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. Ya, kalau dikonversikan antara 2,4 sampai 3 kilograman. Ya. Enggak mesti soalnya. Soalnya sulit kalau dikonversikan ke kilogram, sulit. Soalnya dia ini satuan apa namanya? Satuan ruang, sedangkan kalau kilogram itu kan satuan berat, ya. Sama kayak liter itu satuan ruang, liter itu. Jadi kalau dengan agak sulit. Ya, kalau ditakar ya kira-kira antara 2,5 sampai 3. Jadi kalau mau cari aman ya 3 itu insya Allah sudah aman. Sudah pasti 1 sok insya Allah. 3 kilo. Kalau 1 mud itu sekitar 700-an, 700 gram. Ini 1 mud. Tapi waktu sama zakat al-fitri sa'. Ya, waktu sama zakat al-fitri yaitu sa'un 1 sa' min ghalibi qutil baladi, dari keumuman bahan makanan pokok negeri tersebut. Ghalib keumuman, qut bahan makanan pokok, al-baladi negeri tersebut. Maksudnya negeri yang dia keluarkan zakat tersebut. Bedanya dengan zakat pertanian, ya. Kalau ini yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok yang dikonsumsi negeri tersebut. Ya. Baik. Misalkan kalau di Indonesia ya beras. Ya. Dan zakat fitr, ya zakat dikeluarkan dalam bentuk mentah, ya, dalam bentuk mentah bahan masih berupa biji. Ya. Min ghalibi qutil baladi yajibu, dia wajib, alal muslimi, atas orang muslim. Maka tidak wajib bagi orang kafir, ya, untuk dirinya sendiri, ya. Nanti ada penjelasannya. Orang kafir tidak menzakat fitrai dirinya sendiri. Ya, kalau dia kafir, nah, kafir dia sudah nggak bisa dibersihkan kalau sebelum dia masuk Islam gitu kan. Itu yang zakatul fitr kan di tathhiril badan kan gitu. Kemudian al-mudriki, yang mendapati juz'an, sebagian, min Ramadan, dari bulan Ramadan, wa juz'an, dan sebagian, min Syawalin, dari bulan Syawal. Jadi ini harus 2 syarat. Orangnya itu mendapati Ramadan dan juga mendapati Syawal. Jadi kalau orang hanya mendapati Ramadan saja, dia tidak ada kewajiban zakat fitr nanti. Misalkan orang mati, ya, sebelum ghurub syams, sebelum misalkan dia meninggal hari taruhlah hari 30 Ramadan misalkan. Dia meninggal hari 30 Ramadan. Berarti kan dia nggak dapat 1 Syawal. Maka dia besok nggak usah dizakati oleh keluarganya. Begitu pula bagi orang yang tidak mendapati Ramadan tapi hanya mendapati Syawal saja. Misalkan anak baru lahir, ya, anaknya lahir tanggal 1 Syawal. Pas sebelum sholat Id anaknya lahir. Apakah keluarga harus menzakati anak yang baru lahir tadi? Tidak. Kenapa? Karena dia hanya mendapati Syawal saja, nggak mendapati Ramadan. Jadi berdasarkan dia itu mendapati dalam kondisi hidup, mendapati Ramadan dan Syawal. Meskipun cuma 2 hari tadi. Meskipun cuma misalkan dia lahir tanggal 30 Ramadan, kemudian ketemu juga 1 Syawal, dizakati. Kenapa? Karena sudah dapat sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Baik. Al-wajidi, yang mendapati ma yafdhulu, apa yang lebih, an mu'natihi, dari kebutuhan pokoknya. Wa mu'nati, dan kebutuhan pokok, man, orang yang, tajibu, wajib atasnya, mu'natuhu,
kebutuhannya tersebut. Jadi yang dinafkahi. Jadi dia masuk wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr dengan syarat kalau dia orang yang memiliki simpanan untuk apa? Untuk kebutuhan pokoknya di Lailatul Aidi, pada malam Id. Wa yaumahu, dan hari Id. Ya, wa yaumahu, dan hari Id. Jadi misalnya gini. Taruhlah orang itu fakir. Tapi pada tanggal taruhlah puasanya 30 hari ya. Tapi pada tanggal 29 misalkan, qadarullah dia kaya. Ya, dia kaya. Makanya bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, maka pada tanggal 30 malamnya, malam Id dilihat kalau misalkan dia punya kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan juga kebutuhan pokok orang yang wajib dinafkahi, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dan juga zakat orang yang wajib dinafkahi tadi. Ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari apa? Dilihat dari malam itu dan juga besoknya. Jadi kalau misalkan malam itu kondisi misalkan stabil, ya beras masih ada, lauk masih ada, buat besok juga masih cukup, maka dia keluarkan zakat fitrah. Kalau tidak, maka tidak. Baik, amman talzamuhu, dari orang yang wajib atas orang tersebut, mu'natuhu, nafkahnya, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Ya, dipersyaratkan bagi orang yang menzakati orang lain, dalam artian yang dia nafkahi, orang lain tersebut muslim. Makanya di sini maksudnya yaitu amman talzamuhu mu'natuhu minal muslimin. Ya, maksudnya orang yang dia nafkahi itu harus orang muslim. Ya, sehingga zakatnya bisa dikeluarkan bagi yang dia nafkahi dan tidak dipersyaratkan bagi yang mengeluarkan untuk muslim. Kenapa? Karena dia bukan mengeluarkan untuk dirinya sendiri, tapi orang yang wajib dia nafkahi. Ya, misalkan qadarullah ada keluarga kita yang wajib kita nafkahi, dia kafir, Kristen misalkan. Misalkan kita dinafkahi oleh orang kafir misalkan. Kita dinafkahi oleh orang kafir ya. Qadarullah entah siapa gitu, pokoknya kita dinafkahi oleh orang kafir. Maka orang kafir tersebut setiap Syawal, ya, setiap Syawal, ya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk yang dia nafkahi tadi. Meskipun dia sendiri kafir, tapi dia nggak mengeluarkan zakat untuk dirinya, dia kafir. Tapi mengeluarkan zakat untuk orang yang wajib dia nafkahi dengan syarat dia tadi muslim. Berikutnya masrif az-zakat. Masrifu az-zakawat. Masrif itu pendistribusian gitu ya. Masrifu az-zakawat, pendistribusian zakat. Masrifu az-zakawat, pendistribusian zakat. Al-asnafu, kepada kelompok-kelompok, as-samaniyatu, yang 8 ya, pada 8 kelompok ini. Al-madhkuratu, yang disebutkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Innama, sesungguhnya, as-shadaqat, sedekah di sini maksudnya zakat, lil fuqara, pertama, kelompok pertama apa? Orang fakir. Yang kedua wal masakin, dan orang miskin. Perbedaan antara fakir dan miskin, kalau fakir itu dia tidak memiliki harta atau tidak memiliki kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Misalkan taruhlah sehari dia butuh misalkan sehari dia butuh 50.000 ya. Tapi sehari itu dia cuma bisa menghasilkan uang 10.000 misalkan. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Fakir. Kalau miskin itu di atas fakir, di mana dia mendapati kekayaan, ya, mendapati kekayaan dan bisa menutupi hajatnya, tapi tidak sepenuhnya. Misalkan dia hajatnya 50.000,
dalam sehari. Cuma dia dalam sehari hanya bisa mendapatkan uang 40.000. Tapi kebutuhannya secara umum sudah dapat terpenuhi, tapi hanya kurang sedikit saja. Itu miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Yang ketiga amil zakat. Nah, amil zakat ini juga mendapatkan bagian dari zakat. Panitia zakat. Amil zakat ini lebih kepada badan yang memang ditugaskan oleh negara atau otoritas tertentu untuk mengambil dan mendistribusikan. Itu mereka dapat. Tapi kalau misalkan panitia zakat yang di masjid, ya, misalkan panitia zakat yang di masjid, wallahu alam, mereka tidak dapat. Ya. Kalau mereka tidak dapat atas nama amilnya, tapi mereka bisa dapat atas nama apa? Fakir miskin atau apa? Masih bisa. Kenapa? Ya karena mereka tidak di bawah otoritas tertentu gitu. Tidak di bawah otoritas tertentu. Dan mereka ya cuma nunggu saja, habis itu ya sudah ngelompok ya dikembalikan. Ya, sama juga seperti misalkan kita punya zakat, kita kasih kita tetangga suruh bagikan gitu ya. Apakah tetangganya tadi ambil zakat? Ya enggak lah. Babu al-muallafati qulubuhum, dan orang yang di muallafah, orang yang ditundukkan qulubuhum hatinya. Maksudnya di sini adalah orang yang baru masuk Islam dan Islamnya lemah. Ya, orang yang baru masuk Islam dan Islamnya lemah. Atau dia orang baru masuk Islam, Islamnya kuat, tapi dia adalah pembesar kaum, misalkan suku atau apa. Maka itu juga masuk apa? Muallafah qulubuhum. Ya, karena dengan harapan apa? Kalau misalkan dia dikasih zakat, nanti bisa diberikan kepada tetangga-tetangganya yang atau anak buahnya misalkan yang masih kafir, kemudian ada harapan untuk masuk Islam kan gitu. Wa fil riqabi, dan budak. Budak di sini yang hanya dapat zakat hanya yang mukatab. Budak ada macam-macam. Ada budak adakin, ada muba'ab, ada mukatabah, ada mustauladah, ada mudabbarah, ada mudabbar, macam-macam. Yang dapat zakat itu mukatab. Mukatab itu budak yang punya akad dengan tuannya, bahwasanya dia harus membayar uang dia membayar nebus dirinya sendiri. Mukatab itu budak yang punya akad dengan tuannya, dia mau nebus dirinya sendiri dengan jumlah nominal tertentu. Ya, dan nanti dia dikasih kesempatan oleh tuannya untuk kerja, silakan kamu kerja, uangnya buat kamu. Ya, dia sudah punya hak untuk megang uang sendiri. Ya, kepemilikan punya, tapi nggak kuat. Nah, ini yang diberi afiriqab dengan harapan apa? Zakatnya nanti bisa membantu dia untuk apa? Untuk segera membebaskan dirinya. Tapi kalau yang budak yang lain, ya, karena secara asal budak itu hartanya milik tuannya, dikasih orang pun harus kembali ke tuannya, kayak gitu. Dia tidak memiliki harta. Wal gharimina, dan gharim itu orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang dengan syarat, ya, dengan syarat hutangnya itu bukan hutang untuk maksiat. Atau hutang maksiat tapi dia sudah bertobat sebelum menggunakan uang yang dibuat hutang tadi. Misalkan dia hutang buat judi, habis itu sampai hancur, misalkan sudah sampai triliun hutang, dia belum bertobat, maka dia nggak berhak untuk dapat zakat. Ya. Kecuali kalau misalkan dia niat awal hutang untuk judi, sebelum pakai uang yang dia hutang tadi, nasihati orang, akhirnya dia tobat, ya saya nggak judi lagi, sudah. Tapi uangnya masih ada, kemudian dibuat untuk kebutuhan sehari-hari. Maka kalau orang seperti ini, maka dia masih punya hak untuk nasal zakat. Kenapa? Karena sebelum mempergunakan uangnya dia sudah tobat dulu. Baik. Kemudian wa fi sabilillah, dan yang berada di jalan Allah, maksudnya dia adalah pasukan atau jaish, ya, pasukan perang.
pasukan perang yang mutatawi itu dia nggak pasukan resmi negara. Kalau pasukan resmi negara kan dia dapat apa namanya, dapat ujroh ya, dapat upah, dapat gaji bulanan. Nah, fisabilillah maksudnya di sini adalah orang yang nggak dapat gaji bulanan dari negara. Jadi dia orang yang berjihad tapi ya imamnya nyuruhkan jihad, ya dia ikut aja, petani apa gitu ya, ikut aja untuk dapat pahala gitu aja. Nah, mereka yang dapat berhak punya dapat zakat. Ya, adapun kalau yang orang yang perang, ya mereka sudah dapat gaji negara ya kan gitu. Kalau misalkan ada ghanimah, mereka juga dapat ghanimah kan. Wa bani sabilin, wa bani sabili, dan ibni sabil itu adalah musafir ya, yang dia kehabisan bekal. Musafir yang dia kehabisan bekal. Faridatan min Allah, kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baik. Dan perlu disampaikan di sini bahwasanya zakat, ya zakat itu tidaklah boleh diberikan pada orang kafir sama sekali. Ya, tidak boleh diberikan orang kafir sama sekali. Ya. Baik, berikutnya adalah as-shaum, puasa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. As-shaum, puasa. Puasa merupakan salah satu syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sumber dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya sampai ayat 108 berapa gitu. 187. Surat Al-Baqarah. Dari ayat 182 atau 181. Baik. Itu semuanya ayat puasa. Secara umum hukum-hukum puasa ada di situ. Baik, maka di sini disebutkan as-shaumu, puasa lughatan secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri dari apapun. Ya. Dari apapun, menahan diri. Ya. Makanya nadarnya Maryam, ucapannya Maryam gimana? Ini nadar tuli rahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernadar untuk puasa hari ini. Puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak ngomong. Maka tidak ngomong itu juga masuk dalam kategori puasa. Kenapa? Karena tidak ngomong itu menahan diri untuk tidak melakukan satu hal. Tapi itu bukan puasa secara syar'i di zaman kita atau di zaman di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di syariat Islam. Wa syar'an, dan secara bahasa imsakun, menahan diri, anil mufattirat atau anil muftirati, dari pembatal-pembatal. Nanti insyaallah disebutkan di akhir ya, pembatal-pembatalnya. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, an wajhin makhsusin, dari bentuk yang khusus. Dari bentuk yang khusus. Baik. Syurutu wujubi shaumi, syarat kewajiban puasa. Baik, sebelum membahas syurutu wujubi shaumi, perlu kita sedikit bahas tentang masalah ketetapan bulan Ramadan, maksudnya bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ya seperti keumuman yang sudah kita tahu, ditetapkan dengan dua hal, dengan dua cara. Yang pertama adalah di ru'yatil hilal, dengan melihat hilal secara langsung atau dengan alat ya, melihat hilal, atau bistikmali sya'ban 30 yauman, dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari kalau misalkan hilal tidak terlihat, entah karena mendung atau apa. Ya. Dan persaksian yang digunakan untuk memasuki bulan Ramadan cukup satu orang tidak masalah. Cukup satu orang tidak masalah. Berbeda kalau misalkan untuk Syawal maka dipersyaratkan 2 orang, dan untuk bulan yang lain maka dipersyaratkan 2 orang. Tapi kalau untuk masuknya Ramadan maka hanya 1 orang sudah cukup. Untuk apa? Untuk sebagai syahid atau saksi masuknya bulan baru, bulan Ramadan, bukan bulan baru, bulan Ramadan. Kalau nggak terlihat jadi apanya 30. Sya'bannya digenapkan 30.
Sabaknya digenapkan 30. Dan puasanya rakyat itu mengikuti ketetapan dari imamnya, ketetapan dari pemimpinnya, kecuali bagi orang yang memang dia melihat tapi persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah. Ya, kalau dia yakin dia lihatnya itu hilal, maka wajib bagi dirinya sendiri untuk puasa. Ya, wajib bagi dirinya sendiri untuk puasa, karena dia tahu bahwanya dia melihat hilal. Tapi kalau pemerintah itu kan kadang ya dari sisi hati-hatinya atau apanya gitu kan ya, akhirnya tidak ditetapkan. Ya, maka bagi orang yang memang dia melihat sendiri, dia punya kemampuan, kemudian dia melihat, kemudian misalkan persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah, maka ada kewajiban bagi dirinya sendiri untuk puasa. Tapi dia tidak boleh untuk menyebarkan rumor pada masyarakat secara umum. Kalau masyarakat biarkan mereka ikut apa? Keputusan otoritas setempat. Baik. Syurutu wujubi shaumi, syarat kewajiban puasa. Khamsatun, ada 5. Yang pertama al-islamu, maka orang kafir tidak wajib untuk puasa. Orang kafir tidak wajib untuk puasa. Wat taklifu, dan mukallaf. Maksudnya taklif mukallaf. Maka taklif di sini maksudnya adalah baligh dan berakal. Taklif itu baligh dan berakal. Dimana kalau dalam kitab fikih disebut mukallaf atau taklif itu berarti dia baligh berakal. Maka anak yang belum baligh tidak ada kewajiban untuk puasa. Tapi kalaupun dia puasa, kalau dia sudah mumayyiz, tetap sah saja puasanya. Tapi tidak wajib. Kalau sudah mumayyiz ya. Kemudian ya taklif ya, buruk dan baligh dan berakal. Baik. Tamyiz. Ai al-aql. Wal itaqatu, yang ketiga kemampuan. Maka orang yang tidak mampu, baik tidak mampu secara fisik atau tidak mampu secara syar'i, maka tidak ada kewajiban untuk puasa. Tidak mampu secara fisik, semisal orang yang sudah tua renta, nggak mampu lagi untuk puasa, maka tidak ada kewajiban lagi bagi dia untuk berpuasa. Sebagaimana dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas mengatakan ya dia adalah untuk Syekhul Kabir wa Syekhatul Kabirah, untuk laki-laki tua yang laki-laki ataupun perempuan. Atau dia tidak memiliki kemampuan secara syar'i. Secara fisik punya kemampuan tapi secara syar'i enggak mampu. Contoh apa? Dia sedang haid. Dia enggak boleh untuk apa? Puasa, maka enggak mampu secara syar'inya. Baik, wasihatu, berikutnya adalah sehat. Maka orang yang sakit tidak memiliki kewajiban untuk puasa. Orang yang sakit tidak memiliki kewajiban untuk puasa. Ya. Bahkan bisa jadi makruh atau haram kalau dia puasa, kalau memang benar-benar bisa dipastikan kalau dia puasa malah menambah parah penyakitnya, atau misalkan bisa mengarah kepada kematiannya misalkan, maka haram untuk puasa kalau memang sudah dipastikan seperti itu. Berikutnya wal iqamatu, dan mukim. Maka musafir tidak ada kewajiban untuk puasa, tapi dia boleh untuk puasa. Ingat ya, di sini kewajiban itu bukan berarti nggak boleh, kecuali Islam, ya. Kecuali Islam tadi dan juga kemampuan, ya, dan juga kemampuan tadi. Ya. Maka kalau misalkan orang safar misalkan atau musafir ini, dia nggak wajib tapi boleh kalau misalkan dia puasa, maka boleh. Ya. Baik, arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Arkanus shaumi, rukun puasa salah satu 3. An-niyatu, niat, wa tarkul muftirat, dan meninggalkan pembatal puasa, wasaimu, dan orang yang berpuasa. Ini rukunnya. Kemudian syurutus sihhati shaum, syarat sahnya puasa. Syurutus sihhati shaum, syarat sahnya puasa. Ya, maka kalau dari rukun maka harus ada apa? Niat. Yang kedua harus tidak melakukan pembatal puasa. Ya. Selain kemudian harus ada yang puasa tentu ya, rukun puasa.
Syurutu sihhati shaum, syarat sahnya puasa. Syurutu sihhati shaum, syarat sahnya puasa arba'atun. 4. Al-Islamu Islam. Maka orang kafir tidak sah puasanya. Wal aqlu, dan berakal. Ya. Maka orang yang gila, ya, maka orang gila tidak sah puasanya. Ya. Berakal ini ada sedikit perincian. Kalau orang gila, maka tidak sah puasanya meskipun gilanya sebentar. Kalau orang mughma alaihi, kalau orang pingsan, maka tidak sah puasanya kalau pingsannya sepanjang hari. Ya, sebelum sahur sampai maghrib misalkan. Ya. Tapi kalau misalkan dia punya waktu siuman meskipun sebentar, maka tetap sah puasanya. Ya. Dia punya waktu siuman meskipun sebentar, maka tetap sah misalkan. Misalkan orang sahur jam 8 tiba-tiba pingsan. Sahur ya, habis sahur. Kalau udah habis sahur tiba-tiba pingsan. Baru sadar misalkan jam 5 sore. Sedangkan waktu bukanya jam 6 misalkan. Cuma 1 jam dia sadar, maka tetap sah puasanya. Kalau orang tidur an-naim, ya. An-naim, maka tetap sah puasanya meskipun tidur sepanjang hari. Sebelum sahur sampai habis maghrib dia tidur misalkan. Tentu dia qadha sholat ya. Taruhlah seperti itu, tapi tetap sah puasanya. Dia nggak sahur, dia nggak buka, tetap tepat di waktunya, nah, tetap sah puasanya. Jadi berakal tadi ada perincian sedikit kalau masalah puasa. Kemudian an-naqa' wan naqa'u, dan suci minal haidhi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Maka wanita haid dan wanita nifas tidak sah untuk puasa. Dan wajib bagi keduanya untuk qadha. Wajib bagi keduanya untuk qadha. Kalau orang gila maka tidak wajib untuk qadha. Orang kafir tidak wajib untuk qadha. Tapi kalau orang murtad wajib qadha ketika masa murtadnya. Wal ilmu, dan mengetahui bikaunil waqti, dengan keberadaan waktu qabilin, ya, yang menerima lisaumi, untuk puasa. Maksudnya apa? Waktu menerima untuk puasa. Karena ada hari-hari tertentu yang dia tidak boleh puasa, maka tidak diterima kalau ada orang puasa di hari tersebut. Di antara waktu yang tidak diterima untuk puasa adalah 2 hari Id, 1 Syawal sama 10 Dzulhijjah. Ya. Kemudian ayamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yaumus syak, puasa hari syak, hari Ragu. Hari Ragu di sini maksudnya adalah manusia sudah rame, kayaknya ada hilal, kayaknya enggak, kayaknya ada hilal. Sudah rame, timbul keraguan-raguan, maka manusia nggak boleh puasa. Tapi misalkan nggak ada keraguan sama sekali, ya, maka bukan masuk hari syak. Ya. Kemudian diantaranya adalah kecuali kalau misalkan dia didahului dengan puasa sebelumnya. Ya. Dan termasuk hari yang tidak menerima puasa adalah setengah Sa'ban, nisfu Sa'ban ila akhiri. Jadi setengah yang kedua, nisfu tsani. Ketika Sya'ban sudah masuk tanggal 15, maka setelah itu termasuk hari yang tidak menerima puasa, kecuali kalau misalkan dia memiliki kebiasaan untuk puasa atau puasa sebelumnya. Baik. Maka di sini al-ilmu bikaunil waqti qabilin lis-shaumi. Dia mengetahui bahwasanya waktu tersebut memang, atau hari tersebut memang hari yang menerima untuk keberadaan puasa. Berikutnya sunanus shaumi, sunah-sunah puasa. Sunanus shaumi, kok sunanus shaumu ini? Sunah-sunah puasa katsiratun, banyak. Minha, termasuk jarinya adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Tapi ini dengan syarat, ya, kalau dia yakin memang sudah masuk waktu berbuka. Kalau dia ragu, maka tidak boleh berbuka. Tidak boleh menyegerakan berbuka, tidak boleh menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kenapa? Al-aslu baqa'un nahar. Hukum asalnya dia masih puasa. Maka tidak boleh dia berbuka sampai dia yakin memang sudah masuk waktu berbuka. Kalau dia sudah yakin, maka silakan dia menyegerakan berbuka. Misalkan kayak di al-um, kan pakai jam digital ya.
Kalau misalkan kita yakin jam digital itu memang sudah sudah diatur, di setel dengan benar sesuai dengan jam waktu yang sesuai. Kemudian kita dengar adzan misalkan. Biasanya hari Kamis, ada puasa Senin Kamis nggak? Ya. Hari Kamis biasanya. Ada di luar adzan misalkan. Kita ragu-ragu, kok bisa adzan ya? Wes buka tak gorong misalkan. Kita ragu, maka nggak boleh buka ketika itu. Jangan menyegerakan berbuka. Tunggu sampai yakin. Wa ta'khiru sahur, dan mengakhirkan sahur. Dan waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam. Kalau misalkan ada orang sahur sebelum pertengahan malam nggak dianggap sahur. Iya. Tapi yang afdol adalah diakhirkan sahur tersebut, ya. Sebagaimana dalam hadis qadra khamsina ayah qabla al-adzan. Ya. Sekitar 50 ayat sebelum adzan. Itu sudah berhenti di situ. Ya, sudah berhenti di situ. Bukan mulai. Bukan mulai di situ. Jadi, kalau misalkan qadra khamsina ayat taruhlah sekitar 10 menitan, ya, 10 menitan kalau orang misalkan baca secara normal 10 menitan, maka paling enggak kita selesai 10 menit itu. Sebelum 10 menit itu. Supaya apa? Supaya kita bisa habis itu berwudu dengan tenang, sikat gigi atau macam-macam. Ya, kalau 10 menit baru makan ya. Goblok apa gitu. Kepala enggak kurang terasa kenikmatan sahurnya. Wal iftaru, dan berbuka alal tamri, dengan kurma. Ala di sini bi, ya. Ala bi warna bi, ya. Al iftaru bit tamri, berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dan disunahkan ganjil, ya, disunahkan ganjil 3, 5 dan seterusnya. Kalau misalkan nggak ada kurma, maka apa? Maka dengan air, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat wa illa ala tamrat wa illa hasayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih ada airnya, masih muda. Kemudian yang belum kering, ya, maksudnya bukan muda, belum kering. Kalau nggak ada, biasanya Nabi dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Kalau nggak ada, maka beliau minum beberapa teguk air. Kalau nggak ada air, ya, maka dengan sesuatu hulwun, sesuatu yang manis. Memang aslinya manis. Ya, memang aslinya manis, seperti cola, bukan cola ya. Seperti apa ya? Para ulama memberikan contoh seperti madu, susu. Memang manis, dari asalnya manis gitu ya. Susu atau apa. Atau sirup, bisa sirup ya. Kalau nggak ada fa'ala halwa. Hulwun kemudian halwa. Apa bedanya hulwun sama halwa? Kalau hulwun, ya itu nggak pakai dimasak dulu. Kalau halwa itu pakai dimasak dulu. Jadi misalkan kayak cola, kayak ini masuk halwa, cola, kemudian kue-kuean gitu ya. Ya itu halwa. Kalau misalkan kayak madu, susu, permen dimasak dulu. Ya, pakai api dulu kan, dimasak kan. Permen kan nggak langsung manis. Atau pakai buah-buahan bisa. Misalkan buah yang manis kayak semangka atau apa. Itu masuk hulwun. Ya, kalau halwa itu manis tapi dimasak dulu, diproses dulu. Wa itsarul Quran, dan perbanyak bacaan Quran. Ya. Karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Wa shadaqatu fi Ramadan, dan sedekah di bulan Ramadan. Dianjurkan banyak sedekah di bulan Ramadan. Makruhatus shaumi, yang dimakruhkan dalam puasa. Makruhatus shaumi, yang dimakruhkan dalam puasa, katsiratun, banyak. Minha, termasuk darinya al-mubalaghatu, berlebihan, fil madmadati, dalam berkumur, wal istinsyak, dan istinsyak. Maka ini termasuk yang dimakruhkan kalau dia yakin airnya tidak bakal masuk ke hidung atau tidak bakal masuk ke tenggorokan. Kalau dia yakin, ya, kalau dia yakin maka haram. Kalau dia yakin, sebelum kumur dia yakin, wah ini saya kalau biasanya kumur saya lebih atau istinsyak itu saya yakin bahwasanya airnya biasanya pasti masuk kalau saya lebih, maka dia nggak haram untuk melebihkan. Ya. Wa dzauqut ta'ami, dan mencicipi makanan, ini juga makruh. Ya. Kecuali kalau misalkan memang dibutuhkan, dia tukang masak misalkan, kayak Pak Heri, Pak Somad ya. Pak Somad wajib masak sih, masih ya.
Nah, ini untuk menjaga selera santri kan gitu. Jadi ya tetap harus dicicipi. Nanti masa nggak dicicipi ya. Tapi nggak boleh ditelan ya. Dilepeh gitu ya, diduno. Wal hijamatu dan berbekam. Dan berbekam ini juga termasuk yang dimakruhkan. Tapi tidak membatalkan puasa. Karena Nabi SAW beliau berbekam. Karena Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim, artinya sahih. Adapun hadis yang mengatakan aftar al-hajim wal mahjum ini dibawa ke ranah bagi orang yang memang tidak kuat. Bagi orang yang dihijam. Adapun orang yang hajim ya, al-mahjum itu kan orang yang dibekam. Kalau hajim itu orang yang bekam. Karena zaman dulu orang bekam itu nggak pakai alat seperti kita. Orang bekam zaman dulu dicucuk. Ngerti cucuk ya? Apa cucuk ya? Disedot pakai mulut. Kan belum ada kop hari dulu. Ya, pakai tanduk kan. Tanduk ya gimana ya, Dik? Kayak ini. Masuk. Iya, maka dikhawatirkan kalau misalkan dia kayak gitu darahnya masuk ke telan. Baik, ini menggabungkan hadis yang ada. Baik. Berikutnya wa mudghu nahwil ilqi, dan mengunyah semacam al-ilq. Al-ilq itu maksudnya di sini adalah kemenyan Arab, kemenyan Arab. Kalau bahasa Arabnya namanya al-luban. Luban. Al-ilq itu maksudnya. Jadi kemenyan Arab itu dia nggak ada rasa. Dia nggak ada rasa. Kalau dicari juga namanya kemenyan Arab. Jadi dia modelnya kayak permen. Sebenarnya dia dari kayu kalau nggak salah, atau getah kayu atau apa gitu. Luban namanya. Katanya kalau pakai luban itu bisa menguatkan dzakirah, bisa menguatkan otak katanya. Nah, tapi dia dikunyah saja, nggak ada rasa. Bukan permen ya, dan bukan permen karet. Karena permen karet nggak ada rasa. Ya, kalau permen karet dimakan kemudian liurnya ketelan, ya maka batal. Kenapa? Karena liurnya sudah campur dengan gula yang ada. Ya. Tapi kalau luban nggak ada rasanya sama sekali. Ya. Maka kalau misalkan kita mengunyah sesuatu yang memang nggak ada rasanya sama sekali, ya, nggak ada rasanya sama sekali. Secara asal ya, tidak dibuat ada rasanya gitu. Maka tidak membatalkan. Selama apa? Selama bagian-bagian dari yang dikunyah tadi tidak masuk ke tubuh. Tapi kalau dia sampai ada yang cuil ya? Fasol itu, cuil itu loh, apa sih cuil itu? Bahasa Indonesia ya, Pak, cuil. Apa bahasa cuil? Tahu cuil ya? Tahu cuil ya tapi ya? Ya, tahu cuil ya tapi nggak tahu apa ya cuil. Teman itu. Iya dicuil itu deh. Ya. Kalau ada yang cuil, maksudnya pas dimakan tadi ada yang lepain fasal kalau bahasa Arabnya gitu. Ada lepas sedikit kemudian ketelan, ya, maka membatalkan puasa. Makanya makruh mengunyah apapun di mulut. Baik, mubtilatus shaumi, pembatal puasa. Yang ini diibaratkan dengan apa? Al-muftirat. Di sebelumnya tadi muftirat. Nah, muftirat itu ini, mubtilatus shaumi, pembatal puasa. Ahada asyara, ada 11. Yang pertama dukhulu ainin. Masuknya ain. Ain itu sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat ain. Tapi kalau misalkan bekas saja, ya, athar, ya, atau para ulama mengibaratkan ain diddul athar. Athar seperti apa? Athar itu seperti rih, seperti bau udara, nah, itu enggak. Ya. Baik. Kemudian rasa, kalau misalkan rasanya itu bukan sebab ada zat yang ikut masuk, ya. Misalkan kita pakai fig di sini, misalkan pakai fig. Kemudian kerasa di sini mentol misalnya. Kerasa misalnya di tenggorokannya mentol. Maka enggak, kenapa itu asar? Bukan, kecuali kalau fignya dimakan. Maka ain tuh, hulu ain maksudnya ain tadi, yaitu sesuatu yang dilihat dan ada zatnya. Ilama yusamma, kepada yang dinamakan jaufan jauf. Maksudnya jauf di sini adalah mulut, ya. Ya, atau apa namanya tenggorokan gini ya, masuk ke dalam tenggorokan ya, disebutkan
ya dalam mulut atau kerongkongan ya, kerongkongan atau tenggorokan ya, kemudian termasuk juga dubur, termasuk juga kubul kemaluan ya, termasuk juga telinga tapi bagian dalam ya, telinga tapi bagian dalam itu juga termasuk ya, telinga bagian dalam itu juga termasuk. Dan juga termasuk hidung yang bagian dalam, hidung yang bagian dalam. Kalau bagian agak luar ya, maka ini tidak masalah kalau bagian agak luar. Baik. Min manfadhin, dari lubang maftuhin yang terbuka. Dari lubang yang terbuka, misalkan apa, hidung, mulut, telinga, ini kan lubang terbuka, dubur, kubul, lubang terbuka. Ya. Tapi kalau misalkan sesuatu ain itu masuknya dari lubang yang tidak terbuka, misalkan suntikan, suntikan kalau suntikan apa namanya, suntikan yang jarumnya kecil kan, dia melalui pori-pori kulit, ya, maka tidak. Itu sudah disebutkan oleh para ulama, misalkan di apa namanya, istilah mereka itu tasyarrubul masam, istilahnya fikih itu. Tasyarrubul masam itu masuk lewat pori-pori kulit. Ya, jadi kalau dibawa ke ranah, dia ke takhrij ke ranah hari ini ya seperti apa? Seperti suntikan tadi. Karena orang habis suntik ya sudah, kadang nggak ada bekasnya, kalau di apa gitu, maka tidak masalah. Meskipun fuqaha Syafi'iyah kontemporer agak sedikit ada perbedaannya, tapi secara umum tidak masalah. Wal qai'u, dan muntah. Muntah ini juga apa namanya, membatalkan puasa. Wal jima'u, dan jima', berhubungan suami istri, ini juga membatalkan puasa. Wa khurujul mani, dan keluarnya mani bimubasyaratin, dengan mubasyarah. Mubasyarah itu dengan kontak fisik. Mubasyarah itu apa? Dengan kontak fisik. Ya. Ya. Bisyahwatin, dengan syahwat. Bisyahwatin, dengan syahwat. Maka kalau orang yang mengeluarkan air mani tanpa ada kontak fisik, meskipun dia bersyahwat, maka tidak membatalkan puasanya. Misalkan orang keluar air mani karena melihat, maka tidak membatalkan puasa. Karena apa? Para ulama mengatakan ini yusbihul ihtilam, mirip dengan apa? Mimpi basah. Mimpi basah dia keluar air mani tapi apa? Tidak ada kontak fisik sama sekali. Ya. Tapi kalau misalkan hal itu diulang-ulangi, para ulama mengatakan kalau misalkan hal itu diulang-ulangi, maka bisa membatalkan. Ya, bisa membatalkan. Baik. Ma'al amdi, ya bisyahwatin dengan syahwat. Maksudnya dengan syahwat di sini adalah dengan sesuatu yang memang secara tabiat itu membuat orang bersyahwat. Maka kalau dia berkontak fisik dengan sesuatu yang secara tabiat orang normal, itu bukan suatu hal yang membuat bersyahwat. Misalkan muluk-muluk pohon, misalkan kemudian dia keluar mani, maka dia tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena pohon secara tabiat orang normal sudah nggak bisa, bukan ranah tempat untuk mengeluarkan syahwat di situ. Ya. Baik. Ma'al amdi. Ya. Ma'al amdi. Disertai dengan apa? Disertai dengan kesengajaan. Disertai dengan kesengajaan itu membatalkan. Ya. Ma'al amdi, disertai dengan kesengajaan. Wal ikhtiyari, dan kemauan dirinya. Ya, jadi kalau misalkan dia memang sengaja, taruhlah, naudzubillah, melihat film porno, dia sengaja memang ingin mengeluarkan mani, misalkan. Tapi dia belajar fikih tapi nggak sampai akhir, gitu, misalkan. Dia inginnya, oh ya, al-khuruj ul-mani bil mubasyarah, ya, berarti saya selamat kalau misalkan duna mubasyarah, misalkan. Akhirnya dia nonton film porno, misalkan. Dan maksud mengeluarkan mani karena syahwatnya sudah tinggi. Maka dia membatalkan meskipun apa? Bil mubasyarah. Kenapa? Karena dia ta'ammudan wa ikhtiyaran. Nah, dia sengaja, dia memang sengaja mengeluarkan apa? Mengeluarkan maninya. Baik. Wal ilmu bitahrim. Ya.
Kesengajaan di sini adalah maksudnya kesengajaan di sini adalah kesengajaan untuk mengeluarkan mani. Bukan kesengajaan dalam melihatnya. Paham ya? Jadi misalkan dia melihat, tapi dia nggak ada niatan sama sekali untuk mengeluarkan air mani. Ya, saya cuma lihat saja misalkan sesuatu yang membuat syahwat misalkan. Maka itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia sudah niat untuk mengeluarkan air mani, nah itu yang membatalkan kalau dia keluarkan air maninya tadi. Wal ilmu bitahrim, dan mengetahui dengan keharamannya fil kulli, pada seluruhnya itu. Ya, pada seluruhnya itu. Ya. Kalau dia mengetahui keharamannya, ya. Makanya keharamannya itu ya bahwasanya itu semua adalah pembatal puasa. Ya. Tapi kalau dia nggak tahu bahwasanya itu membatal puasa, ya maka ya tidak membatalkan puasa. Ya. Dia nggak tahu misalkan kalau misalkan yang dia tahu pembatal puasa itu makan minum aja, gitu. Misalkan kalau dia masukkan sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam mulutnya, ya nggak membatalkan puasa, misalkan terlalu seperti itu. Padahal dia membatalkan puasa, ya maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Wal jununu, dan gila, walau lahdatan, meskipun sebentar. Wasukru, dan mabuk. Wal irma'u, dan pingsan, in ta'adda, jika menyengaja bihima, dengan keduanya. Misalkan orang mabuk karena apa? Orang mabuk karena minum minuman keras, sengaja dia. Ya. Ta'adda ini sebenarnya sengaja, tapi lebih dari batasan sengaja ya. Sengaja tapi lebih ke arah ada unsur maksiatnya. Misalkan orang pingsan karena melakukan ritual tertentu yang dilarang syariat misalkan. Ya, maka ini termasuk membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau misalkan dia pingsan karena kebutuhan, dia harus operasi sebentar misalkan. Ya, dan nggak mungkin kalau misalkan tanpa dipingsankan dulu, ya maka nggak masalah yang membatalkan. In ta'adda, ya jika itu tadi, walau lahdah, meskipun hanya sebentar. Kalau orang mabuk karena minum minuman keras, mabuknya cuma sebentar, 5 menit mabuk, habis itu sadar lagi, sudah batal. Tapi kalau tidak secara sengaja, atau misalkan dia dipaksa dikasih minuman, dikira ini minuman menyehatkan misalkan, diminum ternyata bir miras misalkan, kemudian dia mabuk, ya maka tidak membatalkan puasa. Au amma jami'an nahar, atau amma, yaitu amma di sini bukan anma ya, tapi amma yang umum, ini kan musanna. Jadi ini fi'il amma ini. Meliputi jami'an nahar, seluruh hari. Itu kalau misalkan dia ghairu muta'addin. Ghairu muta'addin tidak sengaja dan tanpa ada unsur kebutuhan tadi. Ya, jadi misalkan orang operasi tapi 1 hari full misalkan dia dipingsankan. Ya, maka sudah batal puasanya. Atau orang mabuk tanpa sengaja tapi mabuknya sepanjang hari, maka batal. Wariddatu, dan murtad, ini juga batal. Wal haidu, dan haid batal. Wan nifasu, dan nifas batal. Wal wiladatu, dan melahirkan batal. Baik, berikutnya al-i'tikaf. Al-i'tikaf lughatan, i'tikaf secara bahasa adalah al-lubthu, berdiam diri, wa syar'an, dan secara syariat al-lubthu, berdiam diri, fil masjidi, dalam masjid, min syakhsin, dari seseorang, maksusin, tertentu, biniyatin, dengan niat. Ya, dengan niat. Al-lubthu di sini maksudnya berdiam diri, meskipun hanya sebentar. Kalau dia niatkan i'tikaf maka sudah masuk. Misalkan kita duduk di masjid ini, ya ketika masuk tadi ada niatan dalam hati juga, saya niat i'tikaf juga, maka sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Fil masjidi, ya, di dalam masjid, ya, baik itu masjid jami atau masjid biasa. Kalau masjid jami digunakan Jumatan, kalau masjid biasa tidak digunakan Jumatan atau disebut mushola. Ya, maka tidak sah misalkan kalau
Sholat itu di apa? Iktikaf di sekolahan misalkan. Meskipun itu dekat dengan masjid. Ya. Karena itu sekolahan bukan masjid. Meskipun berada di komplek masjid. Kenapa? Karena itu sudah tidak lagi masuk masjid, dia sekolahan. Min syakhsin maksusin, dari seorang tertentu. Ya. Dengan seorang tertentu. Ya. Di antaranya adalah ya tadi dia syarat-syaratnya adalah Islam, kemudian mukallaf, kemudian dia suci dari haid dan nifas dan lain sebagainya. Biniatin, tentu dengan niat. Arkanul i'tikaf, rukun-rukun i'tikaf. Arkanul i'tikaf, rukun i'tikaf. Mu'takifun, mu'takif orang yang i'tikaf. Wa mu'takafun fihi, dan tempat i'tikaf di dalamnya. Tempat i'tikaf di dalamnya itu tadi masjid tadi. Walubathun, dan berdiam diri meskipun sebentar. Waniyatun, dan niat. Ini adalah rukunnya. Baik. Wa mubtilatul i'tikaf, mubtilatul i'tikaf, pembatal i'tikaf. Mubtilatul i'tikaf, pembatal i'tikaf sab'atun, ada 7. Al jununu, gila, wal igma'u, pingsan, membatalkan i'tikaf juga. As-sukru, mabuk, wal haidu, dan haid, waridatu, dan murtad, wal janabatu, dan junub, allati, yang tufattiru, bisa membatalkan as-shaima, puasa. Karena misalkan kalau orang junub karena ihtilam, itu kan tidak membatalkan puasa, maka tidak membatalkan i'tikaf. Tapi kalau junub misalkan karena jima, atau junub karena mubasyarah, karena kontak fisik, dan dia niat untuk keluarkan air mani, maka ini batal i'tikafnya. Makanya tadi adalah junub yang membatalkan puasa. Wal khuruju, dan keluar minal masjid, dari masjid. Bagi orang yang punya, atau bagi orang yang i'tikafnya fardu atau i'tikafnya sunnah, maka niatnya sudah terputus. Kalau keluar dari masjid, kalau dia masuk, dia niat lagi. Wal khuruju minal masjid, dan keluar dari masjid bila udhrin, tanpa adanya udhur. Baik, al-hajj wal umrah. Lanjut atau gimana? Atau istirahat dulu? Tadi sampaikan ini jual beli. Gimana enaknya? Dilanjut haji atau dilanjut haji sampai berhenti di jual beli, atau berhenti di sini? Sudah berapa menit tadi? Nggak tahu nih. Berapa menit ini tadi? Coba lihat. Saya nggak tahu, lupa mulainya jam berapa. Udah berapa menit? 88 menit. 58. 9 sampai setengah 7. Kuat saat ya? Kuotanya. Hah? Kuat. Kuat ya. Udah biasa. Baik, kayak kita usahakan kita selesaikan sampai akhir bayar. Iya. Ada yang mau wudhu? Nggak apa kalau misalkan ada yang mau wudhu. Kalau nggak ngomong memang ngantuk, itu sudah lumrah. Kalau ngomong selalu nggak ngantuk. Tapi kadang ya juga nggak ngantuk kalau ngomong, tapi hilang fokus kalau ngomong itu. Kalau ngantuk enggak, kalau misalkan kita di depan itu ngantuk enggak, tapi hilang fokus biasanya kayak gitu. Kalau Ana sih kayak gitu kan. Dua-duanya hilang fokus ya ngantuk, mesti ngantuk ya tentu hilang fokus. Baik. Qala al-musannif rahimallahu taala al-hajj wal umratu, haji dan umrah. Al-hajju, haji lugatan secara bahasa, al-qasdu, bermaksud. Al-hajj ya, cara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Dan haji dan umrah ini merupakan syarat Islam. Di antaranya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan juga kalau umrah misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya.
Baik. Wa syar'an dan cara syariat haji adalah qasdul baiti. Bermaksud ke qasdul baitil harami, bermaksud ke Baitul Haram. Makanya Baitul Haram ini adalah ke Makkah ya, ke Masjidil Haram ya, Baitul Haram ya, Masjidil Haram. Dan juga daerah sekitarnya tentunya. Karena ibadah haji gak cuma di Masjidil Haram. Qasdul Baitil Harami bermaksud ke Masjidil Haram atau yang sekitarnya dan sekitarnya. Lin nusuki untuk melakukan ibadah. Ya. Wal umratu, adapun umrah lughatan secara bahasa adalah az-ziyarah, mengunjungi. Wa syar'an secara bahasa ziyaratul baitil harami, mengunjungi rumah haram atau Masjidil Haram. Lin nusuki untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Syurutu wujubil haji, syarat kewajiban haji wal umrati dan umrah. Syurutu wujubil haji, syarat wajibnya haji wal umrati dan umrah 5. Yang pertama Islam, orang kafir tidak wajib untuk haji. Wal bulu dan balik, maka orang atau anak yang belum balik tidak wajib untuk haji. Wal aqlu, berakal, maka orang yang gila tidak wajib untuk haji. Wal hurriyatu dan merdeka, maka seorang budak tidak memiliki kewajiban untuk haji. Wal istita'atu dan kemampuan, ya, istita'atu dan juga kemampuan, maka orang yang tidak mampu ya, baik dirinya ya. Kemampuan ini ada 2, istita'ah, kemampuan. Ada kemampuan dengan diri sendiri, ada kemampuan dengan orang lain. Kalau kemampuan dengan diri sendiri, dia bisa berangkat sendiri, jalan aman dan sebagainya. Ya, maka itu masuk kategori mampu. Atau mampu dengan orang lain, dia sudah nggak memungkinkan untuk berangkat, tapi dia bisa ngupah orang untuk berangkat haji. Jadi badali haji, bukan badali. Nyawa orang untuk menghajikan atas nama dirinya. Ini juga masuk mampu. Ya. Al-istita'atu, maka kalau misalkan orang nggak punya kemampuan secara finansial, aslan dia nggak punya uang misalkan, ya, maka nggak ada kewajiban ya. Atau memang sedang kondisi pandemi, ini tidak mampu kan ya, meskipun dia punya uang ketika itu, tapi kondisi pandemi, Saudi tutup 1 tahun misalkan, ya sudah berangkat haji. Arkanul haji, rukun-rukun haji. Arkanul haji, rukun haji sitatun ada 6. Al-ihram, yang pertama ihram. Ihram di sini adalah niat. Bukan talbiyah ya. Bukan ucapan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Niat ihram ini maksudnya adalah niat, itu yang menjadi syarat atau rukun haji. Kalau lafaz talafutnya itu sunnah. Ya, nawaitu hajjan misalkan. Atau nawaitu umratan. Ya. Lafaznya itu bukan. Kalau labbaik Allahumma hajjan umrah itu namanya talbiyah. Ya. Atau labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu. Ya. Jadi nawaitu hajjan bisa ya niatnya, nawaitu umratan ya. Baik, ihram yaitu niat haji. Wal wukufu ini rukun haji. Wal wukufu bi Arafah, dan wukuf di Arafah. Wa tawafu dan tawaf haji. Wasa'yu dan sa'i. Wal halqu dan mencukur rambut, menggundul rambut. Awit taksiru atau mencukur. Beda ya, menggundul sama mencukur ya. Wa tartibu dan urut muqdhamil arkani, sebagian besar rukun-rukun tadi. Karena ada yang boleh nggak urut. Ada yang boleh nggak urut. Contohnya misalkan sa'i dan tawaf. Tawaf itu kan ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Ya. Sa'inya itu boleh pas tawaf kudum atau tawaf ifadah. Tawaf kudum itu pas baru datang ke Mekah, itu kan tawaf dulu. Namanya tawaf kedatangan. Itu bukan tawaf haji. Tawaf haji itu nanti kalau habis Arafat. Itu tawaf haji. Ini sebelum Arafah. Kan dia datang. Boleh ketika itu dia langsung sa'i dulu. Boleh ketika itu dia langsung apa? Sa'i dulu. Sa'i itu lari dari Bukit Safa Marwah. Ya.
dia boleh sa'i. Ketika itu langsung sa'i. Nah, nanti pas habis Arafat, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina, ya, kemudian dia balik ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, nggak perlu sa'i lagi. Karena sa'i yang 1 juta. Jadi sa'inya bisa diawalkan. Kalau ihram ini harus wajib mendahului semuanya. Kalau wukuf ini juga wajib mendahului sebelum wukuf semua, setelah wukuf semuanya. Ya. Kecuali sa'i tadi. Karena sa'inya bisa sebelum tawaf qudum. Ya. Jadi kalau wukuf di Arafah harus mendahului tawaf ifadah dan mencukur. Kalau sa'inya boleh, kalau misalkan sa'inya didahulukan pas tawaf qudum, maka dia mendahului Arafat. Sa'inya saja, bukan tawafnya ya. Kalau tawaf ifadah tetap. Baik. Berikutnya, arkanul umrah, rukun umrah. Arkanul umrati, rukun umrah, ya arkanul haji. Dia sama dengan rukun haji. Illal wukuf, kecuali wukuf. Wukuf itu di Arafat ya, diam diri di Arafat. Karena orang umrah nggak perlu diam diri di Arafat. Maka orang umrah rukunnya adalah pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, kemudian terakhir cukur rambut. Wajibatul haji, kewajiban haji. Wajibatul haji, kewajiban haji ada 6, sittatun 6. Kewajiban haji ada sittatun, ada 6. Bedanya rukun dengan wajibat. Rukun itu kalau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak dianggap sah. Kalau tidak dikerjakan, hajinya tidak dianggap sah. Ya. Jadi supaya sah dia harus dikerjakan. Supaya sah dia harus dikerjakan. Sedangkan kalau wajib haji, kalau ditinggalkan, hajinya tetap sah. Tapi dia wajib bayar dam. Dam itu sembelian. Sembelian seperti kurban itu. Ya. Wajib bayar dam itu. Jadi denda haji istilahnya ya. Wajibatul haji sitatun ada 6. Kaunul ihrami, keberadaan ihram minal miqati, dari miqat. Ya, berihram dari miqat. Miqat itu sudah dibatasi ya. Kalau misalkan dari arah Madinah, maka di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Kalau misalkan dari arah Mesir ya dari Juhfah. Kalau misalkan dari arah Irak ya maka di Qarnul Manazil. Kalau misalkan dari arah Yaman di Yalamlam ya, jadi sudah dibatasi, ada batas-batasannya seperti itu. Mikot itu tempat-tempat untuk ihram. Jadi kalau orang ihram itu ada apa istilahnya ya, ada pos-posnya itu. Ada pos-pos untuk apa? Untuk ihram. Kalau di Madinah ya itu di Bir Ali itu atau di Dzulhulaifah namanya dulu. Jadi di situ ya memang orang ihram mulai dari situ. Ada masjidnya juga. Ada nanti difasilitasi oleh pemerintah setempat. Kalau dari ini dari Yalamlam, dari apa? Dari Yaman. Baik. Nah kalau misalkan nggak lewat situ misalkan, kan itu kan ada pos-posnya gini. Misalkan nggak lewat situ misalkan, nggak lewat situ, saya lewat di antara 2 pos ini, kayak gitu. Ya di antara 2 pos ini. Ya maka dia mulai mikotnya adalah dari batasan di antara 2 mikot ini. Ya kalau misalkan terlalu jauh, misalkan dia lebih dekat ke arah Qarnul Manazil, nah berarti ya, misalkan kalau dari mana Qarnul Manazil itu sekitar berapa kilo? Berapa ratus kilo misalkan ya, maka dia ketika mikot atau dari Yalamlam ya, dari Mekah ke Yalamlam berapa kilo. Nah, kalau dia lebih dekat ke arah Yalamlam maka dikira-kira dari kilo yang sama dia kemudian mikot. Kalau misalkan sama-sama jauhnya ya, maka tidak kurang dari 2 mil 2 mil atau 200 lupa 200 mil atau 1 milnya berapa kilo? Nggak tahu ya. 1,5 atau 2 lupa. Iya, kayaknya 200 mil kayaknya. Anak agak lupa ya. Jangan dicatat dulu, nanti coba saya cek. Jadi kalau misalkan sama jauh itu. Kenapa? Karena itu jarak mikot terdekat. Jarak mikot terdekat.
Terus waromyul jimari salasi, melempar jumroh yang 3 di hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 kan di Mina lempar jumroh. Ya, sehari 3 kali, jumroh kubro, jumroh wusta, jumroh aqabah. Jumroh aqabah itu yang lebih dekat ke arah Mekah. Wal mabitu bi Musdalifah, dan mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Wal mabitu bi Mina, dan mabit di Mina, berdiam diri di Mina. Layalia at-tasyrik, di malam-malam tasyrik 11, 12, 13. Wa tawaful wada', dan tawaf wada'. Tawaf wada' itu tawaf sebelum dia meninggalkan tanah haram. Balik pulang atau balik sudah selesai hajinya dan mau pergi dari Mekah atau dari Saudi misalkan. Tawaf wada'. Wa tajawuzu, dan melewati wa taharruzu, dan menjaga an muharramati, dari yang diharamkan al-ihrami saat ihram. Nanti dibahas ya. Mungkin saya kasih gambaran dulu ya supaya enak itu ya. Jamaah haji pertama tentu dia adalah berihram dulu ya. Ya, berihram dulu dari mikot. Berihram kalau taruhlah dari Madinah ya. Berihram dari Berali, dia salat ihram, kemudian habis itu berniat ya, kemudian berangkat ke Mekah. Habis itu ke sana, di sana sampai Mekah tawaf kudum. Boleh sa'inya nanti aja. Ya, yang penting tawaf kudum dulu, tawaf datang. Ya, tawaf, kemudian dia berdiam di Mekah. Kemudian masuk tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, dia berangkat ke Mina. Ya. Kemudian besok pagi tanggal 9 dia berangkat ke Arafah. Di Arafah dia wukuf dengan macam-macam ibadah, macam-macam. Wukuf itu apa ya? Dan ngapain aja? Wukuf ya intinya berdiam. Itu aja. Iya, diam pun nggak apa-apa. Tapi disunahkan banyak doa, banyak zikir, banyak ibadah. Di Arafat. Habis tanggal 9 di Arafat, malamnya atau bukan malamnya ya. Ketika ketika sudah mulai petang, hari mulai gelap ya. Kemudian dia berangkat ke Musdalifah. Ketika hari mulai gelap, dia berangkat ke Musdalifah. Kemudian menjamak maghrib isya di sana. Musdalifah, kemudian dia menginap di Musdalifah sampai besoknya tanggal 10. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 Dzulhijjah dia berangkat ke Mina. 10 Dzulhijjah dia berangkat ke Mina, dia lempar jumroh Aqabah saja satu. Ngambil batunya sejak di Musdalifah. Di Musdalifah ngumpulin batu, 7 batu, dibawa ke Mina, kemudian dia lempar jumroh Aqabah, dia lempar jumroh. Nah, habis lempar jumroh, dia boleh cukur dulu, ya. Atau kalau misalkan dia punya denda haji ya dia sembelih denda hajinya di situ, nanti itu boleh. Atau dia boleh cukur dulu, ya. Atau cukurnya nanti dia berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah lagi. Ya, ke Mekah lagi dia tawaf. Kalau misalkan belum sa'i dia sa'i. Kalau sudah sa'i di tawaf kudum dia nggak usah sa'i. Kalau misalkan dia belum potong rambut, dia potong rambut habis itu. Kemudian balik ke Mina lagi untuk nginap tanggal 11, 12, 13. Setelah dari Mina balik mau pulang, pergi ke Mekah lagi, tawaf wada, langsung pulang. Ya, mungkin sudah siap-siap kopernya, sudah pakai baju, sudah berangkat ke Mekah, kemudian tawaf, kopernya taruh dulu, tawaf, habis itu berpamitan dengan Ka'bah, kemudian sudah. Gitu ya, secara umumnya gitu. Baik. Wajibatul umrah. Sekarang umrah. Wajibatul umrati, kewajiban saat umrah itsnan ada 2. Kaunul ihrami, keberadaan ihram, minal miqat, dari miqat, niatnya dari miqat. Wa taharruzu dan menjaga an muharramati, dari yang diharamkan al-ihram saat ihram. Menjaga dari yang diharamkan saat ihram. Nanti insya Allah ada pembahasannya yang diharamkan saat ihram.
Iya. Wajibatut tawaf, yang diwajibkan saat tawaf. Wajibatut tawaf, kewajiban saat tawaf adalah asyratun 10. Yang pertama satrul aurah, menutup aurat. Wa taharatu, dan suci anil hadatsaini, dari dua hadas, maka tidak sah tawafnya orang berhadas. Wa taharatu, dan suci anil najasati, dari najis. Wa ja'lul baiti, dan menjadikan Ka'bah an yasarihi, dari sisi kirinya. Jadi Ka'bah berada di sisi kiri. Ya. Wal ibtida'u, dan mulai bil hajaril aswad, dari hajar aswad. Start dari situ, hajar aswad. Misalkan dia mulai jalannya sebelum hajar aswad, ya baru dihitung 1, baru dihitung start kalau sudah lewat hajar aswad. Wa muhadzatuhu bi jami'i badanihi, muhadzatuhu, dan apa namanya? Sebentar. Baik. Dan dimulai ketika muhadzatuhu, sejajar bijami badanihi, dengan seluruh badannya terhadap hajar aswad. Wa kaunuhu, dan tawaf sab'an 7 kali. Ya, maka tidak boleh kurang dari itu. Wa kaunuhu, dan keberadaan tawaf dakhilal masjid, di dalam masjid. Maka tidak sah tawaf di luar masjid, atas masjid. Wa kaunuhu, dan keberadaan tawaf kharijal baiti, di luar Ka'bah, maka tidak sah tawaf dalam Ka'bah. Wa syadarwan, dan syadarwan itu di Ka'bah kan ada yang gambar ada yang pondasi melengkung itu ya, setengah lingkaran, itu syadarwan. Wal hijri, dan hijr Ismail, ya harus di luar itu. Kenapa? Karena itu semua masuk dalam Ka'bah. Wa adamu sarfihi, dan tidak berpaling, ya, li ghairihi, untuk selain tawaf. Kalau dia berpaling untuk selain tawaf ketika berputar tadi, maka putaran itu tidak dianggap. Contohnya misalkan ini, dia putar 2, 1, 2, 3. Keempat, dia lihat ada ustadz favorit misalkan. Ya. Ngefans Ustadz Adi Hidayat misalkan, atau Ustadz Firanda misalkan. Lihat tawaf, mau salaman diuber. Dia ngejar. Tapi niatnya nguber Ustadz Firanda misalkan, atau Ustadz Hidayat itu. Ngejarnya itu sampai lengkap 1 putaran. Jadi ustadznya juga cepet, dia cepet tapi nggak nututi mana tadi. Dalam 1 putaran, aduh, nggak ketemu. Jadi sudah sampai sini lagi, sudah saya anggap itu putaran, nggak sah. Putaran itu nggak sah. Ya. Putarannya dianggap nggak ada putaran, yang itu tadi. Untuk ngejar, kenapa? Karena niatnya sudah bukan mutar tawaf, niatnya ngejar orang gitu. Kalau para ulama dulu malah misalkan memberikan contoh, kalau misalkan di depannya itu ada orang yang punya hutang sama dia. Jadi di rumahnya itu dicari-cari gak pernah ketemu pas tawaf misalkan. Kemudian dia ngejar sampai supaya nagih hutang misalkan. Maka gak dihitung putarannya tadi. Baik, wajibatus sa'i. Kewajiban dalam sa'i. Wajibatus sa'i, kewajiban dalam sa'i 4. An yabda'a, dia memulai fi kulli witrin, di setiap hitungan ganjil, bis sofa, dari sofa. Ya. Wa an yabda'a, dan dia memulai fi kulli syaf'in, di setiap hitungan genap, bil marwah, di marwah. Karena dia mulai dari sofa. Sofa dihitung 1, ke marwah 2. Dari marwah ke sofa 2. Dari sofa ke marwah 3. Jadi dari sofa, mulai dari sofa itu pasti hitungan ganjil. Kalau mulai dari marwah itu pasti hitungan genap. Sofa, marwah, sofa, marwah. Sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2. Dan seterusnya. Wan yakuna sab'an, dan 7 kali. Ya, sofa, marwah 7 kali. Wan yakuna ba'da tawafi ruknin. Ya. Dan wan yakuna, dan sa'i tadi terjadi ba'da tawafi ruknin, setelah tawaf rukun, tawaf ifadah yang habis Arafah, au kudumin, atau setelah tawaf kudum ketika baru datang ke Mekah. Ya. Maka nggak boleh setelah tawaf wada misalkan baru sa'i, misalkan nggak bisa. Atau tawaf sunnah nggak bisa.
Wajibul wukuf, kewajiban dalam wukuf. Wajibul wukufi, kewajiban dalam wukuf bi Arafati di Arafah wahidun, hanya satu. Wa huwa, yaitu wujudul muhrimi, keberadaan orang yang ihram biha di Arafah lahdhatan, sebentar. Meskipun hanya beberapa saat saja. Sekitar 5 menit, 10 menit berada diam di Arafah sebentar, enggak masalah. Ba'da zawali yaumi Arafah, setelah zawal. Syaratnya harus setelah zawal. Dia berdiam tapi sebelum zawal, maka masih belum dianggap. Zawal itu waktu zuhur. Ila tulu'i fajri yaumin nahri, hingga terbitnya fajar hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10. Sunanul haji wal umrati, sunah-sunah haji dan umrah. Sunanul haji wal umrah, sunah-sunah haji dan umrah katsiratun, banyak. Minha, termasuk darinya at-talbiyatu, talbiyah, yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, itu sunnah. Wa tawaful kudumi, dan tawaf kudum, datang ke Mekah kemudian tawaf, itu tawaf kudum. Wa raq'ata al-ihram, dan 2 rakaat ihram, yaitu 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum niat haji. Jadi ketika baru datang, ya dia sholat dulu. Ya, baru datang di Miqat dia sholat dulu, kemudian baru ketika itu niat haji. Atau mandi dulu, bersih-bersih dulu, kemudian sholat, kemudian niat. Makruhatul haji dan wal umrah, yang dimakruhkan saat haji dan umrah. Makruhatul haji wal umrati, yang dimakruhkan saat haji dan umrah katsiratun, banyak. Minha, termasuk jadinya al-jidalu, berdebat. Ya, pas haji misalkan buka debat terbuka, misalnya, ini makruh ya. Wan nadharu, dan nadhar bisyahwatin, dengan syahwat, lima yahillu, terhadap hal yang dihalalkan, lahu, baginya, nadharuhu, untuk melihatnya, seperti pada istrinya atau budaknya ya. Nah ini makruh ya, meskipun pada istrinya ya. Kemudian wa haqqus sya'ri, dan mengukur di sini menggaruk ya maksudnya, menggaruk asy'ari, rambut, bidzufri, dengan kuku. Kenapa? Karena bisa nanti rontok ya. Kalau rontok rambutnya ya haram kan. Wa tamsyitur ra'si, dan menyisir rambut, wal lihyati, dan jenggot, karena dikhawatirkan apa? Rontok nanti bulunya. Wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum, fit tawaf, saat tawaf. Jajan, makan snack saat tawaf, itu makruh, tapi nggak batal tawafnya, tapi makruh. Orang juga melihatnya ya nggak pantas ya. Tamsyid maknanya At-tamsyid nyisir. Muharramat al-ihram, yang diharamkan saat ihram. Muharramatul ihrami, yang diharamkan saat ihram katsiratun, banyak. Minha, yang pertama, lubusul, di situ pakai kha apa pakai ha? Ha. Lubusul muhiyati, memakai pakaian yang berbodi. Makanya berbodi itu dibentuk dengan bodi tubuh. Misalkan kayak gini, pakaian kayak gini kan ada bodinya kayak gini ya. ketat itu. Enggak ketat. Dia memang dibentuk sesuai tubuh. Ya. Misalnya baju gini kan, ini kan dibentuk di sini tangannya, kemudian ini celana ya, kayak gitu. Kemudian apa namanya, boxer atau apa, kaos ya, pokoknya itulah. Kopiah ini kan memang dibentuk untuk apa? Ya. Jadi memakai pakaian yang dibentuk untuk tubuh. Memang dibolehkan adalah kain saja, kain. Ya. Ala rojuli, bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak masalah pakai pakaian yang dibentuk untuk itu. Wa taqdiyatu, dan menutup ba'di roksi, sebagian kepala. Alaihi, atasnya. Aidon juga. Makanya menutup kepala dengan songkok, dengan apa yang dianggap sebagai menutup kepala. Tapi kalau nggak dianggap sebagai menutup kepala, misalkan pakai tangannya, misalkan pakai tangannya gini ya, nggak dianggap menutup kepala, maka tidak salah. Wasatrul wajhi, dan menutup wajah, wal kafaini, dan 2 telapak tangan, al mar'ati, bagi perempuan. Alaihi tadi bagi rajul ya. Nah sekarang alal mar'ah, untuk perempuan tidak boleh, diharamkan menutup wajah dan 2 telapak tangan.
Ya. Jadi harus dibuka wajahnya, dibuka kedua telapak tangannya. Baik, wa izalatu sya'ri, dan menghilangkan atau ya menghilangkan bulu wa dhufri dan kuku, baik dicabut ataupun dipotong. Ini juga haram. Wa duhnu sya'ri ra'si, dan meminyaki rambut kepala, wa lihyati, dan juga jenggot. Ini juga diharamkan. Meminyakinya. Wa tibi, dan memakai wewangian. Ya, memakai wewangian yang memang maksudnya adalah sebagai wewangian. Jadi kalau memakai wangian tapi maksudnya bukan wangian, maksudnya memang untuk kebersihan, pakai sabun misalkan, ya nggak masalah. Tapi kalau nyuci pakaiannya dicuci pakai parfum laundry misalkan, nah, itu kan sudah memang parfum, namanya aja parfum, ya nggak boleh. Bahkan kalaupun untuk makanan sebagai aromatik misalkan, minum teh tapi kasih lemon, lemonnya tapi bukan untuk rasa tapi sebagai aromatik, kan ada ya teh aromatik kayak gitu, nah nggak boleh ya. Jadi wewangian yang memang dimaksudkan untuk wewangian. Wal jima'u, dan jima' berhubungan suami istri. Wastiyadul ma'kulil barri, dan berburu hewan yang dimakan dan darat. Ya. Berburu hewan yang dimakan dan darat. Berburu misalkan, tapi kalau sekarang ya nggak ada ya. Berburu apa gitu ya, berburu kuda atau berburu zebra misalkan. Maka enggak, ini termasuk diharamkan dalam haji dan juga umrah. Baik, alhamdulillah sampai rubul ibadat. Jadi ibadah kita sudah selesaikan, insyaallah. Berikutnya kita akan masuk fikih muamalah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.